Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang ya. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bertemu lagi gitu untuk melakukan sesi yang kedua, sesi konseling yang kedua. Sebelumnya terima kasih banyak ya atas kesempatan dan ketersediaan waktu kamu gitu untuk meluangkan waktunya untuk melakukan konseling dengan saya hari ini gitu. Nah, sebelumnya gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, syukur ya kalau sehat. Semoga ya kedepannya kita berdua dikasih selalu diberi kesehatan gitu ya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baik. Hari ini kita akan melakukan konseling yang sesi kedua ya, setelah kemarin-kemarin kita sudah melakukan sesi konseling yang pertama gitu. Nah, untuk teknisnya sama seperti di sesi yang pertama, dimana ya konseling yang akan kita laksanakan itu divideokan gitu ya, boleh ya, divideokan. Terus saya juga izin membaca catatan juga. Terus ya untuk terkait durasi gitu. Nah, kira-kira apakah masih sepakat di 30 sampai 45 menit atau ada opsi lain gitu? Takutnya kamu ada keperluan gitu setelah konseling ini. Mungkin 30 sampai 45 menit sepakat. Cukup, berarti sepakat ya. Berarti seperti sesi satu kemarin gitu. Ya. Oke, baik kalau gitu. Nah, selanjutnya ya, kan kemarin di sesi 1 kita evaluasi dulu gitu ya terkait penugasan. Di sesi 1 itu kita udah udah membuat sebuah skema gitu ya, skema kognitif. Saya juga di sesi 1 udah bilang atau meminta kamu untuk mengerjakan tugas dan memberikan tugas yang perlu kamu kerjakan setelah sesi 1 kemarin gitu, yaitu terkait skema gitu ya. Penugasannya masih ingat? Masih. Oke, kemarin dikerjakan atau enggak? Alhamdulillah dikerjakan. Oke. Berarti sudah dikerjakan gitu ya penugasannya. Nah, jadi hari ini sebelum kita lanjut sebelum kita lanjut lah gitu, saya akan mengevaluasi terlebih dahulu gitu terkait penugasan atau ya skema kognitif yang kamu kerjakan gitu setelah sesi konseling kemarin. Jadi ingin tahu progres apa sih atau perkembangan apa sih yang terjadi pada diri kamu gitu setelah konseling sesi pertama. Nah, boleh diceritakan nggak setelah sesi konseling pertama kamu gimana aja? Mungkin progresnya Ya, saya lebih berpikir positif gitu. Jadi lebih berpikir bahwa saya tuh bisa mengendarai motor itu. Oke, jadi kemarin itu progresnya kamu udah bisa berpikir positif gitu. Iya. Bahwasanya kamu tuh udah menganggap diri kamu kalau kamu tuh bisa untuk mengendarai motor. Oke, selain itu perubahan lain? Mungkin itu aja teh. Itu aja. Iya. Oke, kalau mau tanya, kan tadi kamu bilang kamu tuh sudah sudah bisa berpikir positif gitu setelah sesi pertama itu. Nah, kan di penugasan skema itu saya meminta kamu untuk membuat skema baru gitu. Ya, di situasi yang sama itu skema yang sudah di sesi 1 kita buat yang skema A sama skema B itu diterapkan. Alhamdulillah diterapkan. Iya. Bagus ya berarti. Nah, gimana? Apakah pas penerapan skema itu ada hambatan yang kamu rasakan? Alhamdulillah buat saya sendiri sih gak ada ya teh. Gak ada hambatan. Gak ada hambatan, jadi lancar saja gitu. Iya. Berarti kamu kan tadi di perubahannya kamu udah berpikir positif gitu ya, sudah menganggap atau berpikir bahwa diri kamu teh harus atau sudah bisa lebih yakin pada diri kamu kalau kamu teh bakal bisa mengendarai motor. Kemarin kan ya terkait skema itu ya, penerapan skema itu dari skema A dan B, dimana kan di skema A itu kamu tuh masih berpikir kalau disuruh sama orang tua untuk belajar motor itu kamu suka langsung berpikir saya akan jatuh, saya akan kecelakaan lagi lah gitu ya, atau nabrak lagi. Terus kan perasaan yang muncul kamu akan
takut gitu, jadi takut gitu, jadi was-was. Tindakannya kamu menghindar, jadi nolak permintaan orang tua. Nah, kan kemarin juga udah diajarkan skema B gitu, kamu udah memetakan skema B itu, kalau kamu tuh bilang pikiran yang perlu diubah kan, pikiran kamu teh ya kamu sudah berpikir bahwasanya kamu udah apa, harus berpikir lebih positif gitu, dimana kamu harus berpikir kalau apa kemarin tuh kamu bilang tuh saya harus atau saya bisa mengendarai motor dengan hati-hati gitu ya kemarin tuh. Nah, lalu ketika kamu berpikir demikian, kamu akan merasa tenang gitu ya, tidak takut lagi gitu ya, lebih tenang gitu. Dan tindakan yang kamu lakukan juga jadi apa, jadi ya tidak menghindar lagi gitu, atau tidak menolak lagi gitu kalau disuruh sama orang tua. Nah, ya setelah skema itu kan penugasan itu kamu tadi bilang diterapkan gitu. Nah, persisnya kayak gimana? Persisnya kayak gimana? Apa penugasan atau progres yang kamu lakukan gitu setelah sesi konseling kemarin? Mungkin progresnya dari minggu kemarin kan saya sudah berpikiran positif, udah mulai berpikir positif. Nah mungkin perubahannya dari pikiran itu, bahwa saya lebih berpikiran positif, bahwa saya itu bisa mengendari motor tersebut. Nah dari pikiran positif itu saya jadi lebih tenang dan nggak takut lagi gitu buat naik motor. Oke. Mungkin selain itu gimana? Mungkin dari diri saya muncul sedikit motivasi untuk mau belajar motor lagi gitu. Oke, berarti selain tadi udah apa, ada pikiran yang lebih positif lagi gitu ya di seminggu kemarin. Kemarin itu kamu juga jadi apa ya, dengan berpikir positif itu kamu jadi termotivasi juga gitu ya, terdorong juga untuk apa, melakukan atau ingin belajar, ada kemauan lagi gitulah untuk belajar motor lagi gitu Ya. Oke. Kalau di tadi kan pikiran, berarti di tindakannya itu kamu udah ada kemauan lagi gitu ya. Oke, baik, kalau gitu bagus sekali gitu ya progresnya, berarti ada perubahan yang lebih baik gitu dibanding sebelumnya gitu. Oke. Selanjutnya terkait apa ya, saya ingin menanyakan terkait skala nih. Kan di sesi kemarin kamu bilang itu di awal tuh skalanya kamu ingin di apa ya, ditingkatkan ke skala 9 ya, dari skala 5. Terus di akhir juga saya kan kemarin menanyakan lagi gitu, sebelum ditutup, skala yang kamu rasakan itu saat kemarin itu berada di skala 6 ya. Nah, kalau saat ini gitu, kira-kira setelah sesi konseling satu kemarin kan kamu udah ada perubahan gitu juga ya, ada progres, ada perkembangan yang baik gitu jadi pada diri kamu. Nah, kira-kira saat ini skala kamu dari skala 0 sampai 10 apakah mengalami peningkatan atau penurunan gitu setelah sesi konseling yang pertama? Kira-kira saat ini kamu berada di skala berapa? Menurut saya sih mengalami peningkatan. Nah peningkatannya dari skala 6 itu menjadi 7 karena 7, oke. Karena apa? Karena menurut saya yang tadinya cuma berpikiran positif, sekarang sudah muncul motivasi gitu dari diri saya buat mau belajar lagi. Jadi ya ada peningkatan gitu dari minggu kemarin sama minggu sekarang. Oke, berarti di skala 7 itu kamu tuh udah apa ya, ada perubahan, ada peningkatan gitu, merasa ada peningkatan pada diri kamu karena apa, kamu tadi tidak hanya apa di minggu kemarin itu, setelah sesi 1 itu kamu tidak hanya berpikir positif saja gitu ya, tapi kamu juga sudah ada muncul sedikit motivasi gitu pada diri kamu untuk mulai belajar motor lagi gitu, berarti udah ada keinginan lagi gitu. Iya betul. Oke, kalau gitu berarti baik sekali gitu ya perubahannya. Nah, saya mau tanya nih, di sesi kemarin apakah rasa takut yang kamu rasakan gitu terkaitnya pikiran-pikiran kamu, atau kamu kan merasa takut karena takut atau berpikir kalau kamu belajar motor lagi kamu akan jatuh, atau kejadian yang dulu itu terulang kembali gitu, apakah perasaan takut itu setelah sesi 1 kemarin lah gitu masih muncul atau gimana? Mungkin untuk rasa takut sudah masih ada, tapi sudah berkurang banyak itu dari sebelumnya. Mungkin itu karena saya lebih berpikir positif lagi gitu dari pas minggu kemarin. Oke, berarti
perasaan takut itu masih kamu rasakan gitu, cuman lebih berkurang gitu karena kamu kan seminggu kemarin gitu setelah sesi 1 itu kamu menerapkan atau sudah mulai berpikir positif, jadi rasa takutnya udah terkurangi gitu. Berarti perasaannya mungkin udah lebih tenang gitu ya. Oke, baik. Di sesi kemarin juga kamu bilang bahwasanya kamu teh apa merasa akibat dari kejadian kamu jatuh dan nabrak itu ya dari motor itu teh kamu tuh jadi jadi deg-degan gitu ya kalau menaiki atau naik motor, atau ketika kamu ingat lagi kejadian itu kamu suka tiba-tiba deg-degan gitu kan. Nah, apakah seminggu kemarin kamu kepikiran lagi, atau ya pas kepikiran masalah itu lagi atau kejadian itu lagi kamu masih deg-degan atau gimana? Mungkin untuk deg masih ya, tapi untuk sekarang sudah bisa lebih terkontrol gitu. Berarti kamu masih ada gitu rasa deg-degan itu, cuman sudah mulai terkendali gitu daripada sebelumnya gitu ya, perasaan deg-degan kamu atau ya, hal itu gitu. Nah, baik. Selanjutnya saya ingin nanya gitu, kamu ketika nanti nih, kalau contohnya kamu teh udah bisa motor itu, udah nggak takut lagi, perasaan yang muncul apa kalau kamu udah bisa naik motor lagi? Ya saya senang sih kalau udah bisa naik motor lagi. Jadi nggak ngerasa takut lagi apa Iya. rasanya? Jadi tenang. Senang gitu. Dan senang Oke. kalau bisa naik motor. Oke, berarti kalau kamu sudah bisa naik motor, kamu kan merasa senang, lebih tenang gitu ya. Nah, sebelum kejadian itu terjadi gitu, sebelum kejadian kamu jatuh dari motor itu, sebelumnya gimana perasaan kamu gitu pas naik motor? Ya senang gitu, udah bisa naik motor sendiri. Oke, berarti sebelum kejadian kamu jatuh itu kamu teh biasa aja gitu, malah senang bisa naik motor sendiri, udah belajar gitu ya, belajar motor sendiri itu. Oke, nah selanjutnya gitu ya, di sini saya akan memetakan atau membantu kamu dengan cara meminta kamu untuk mengungkapkan gitu kalimat apa sih yang selalu kamu katakan pada diri kamu ketika menghadapi masalah ini gitu, dan pengaruhnya bagaimana gitu pada diri kamu. Nanti saya akan minta gitu kamu untuk mengungkapkan secara berulang-ulang, nanti direkam gitu ya melalui HP, perkataan atau kalimat apa gitu yang sering kamu katakan pada diri kamu ketika menghadapi masalah ini gitu, apa sih gitu kalimatnya. Nah, terus setelah itu ini tuh namanya tuh self talk, jadi saya akan mengajarkan kamu sebuah self talk gitu. Saya akan mengajarkan gimana sih perbedaan self talk yang sering kamu katakan dan self talk baru gitu. Nah, selanjutnya sebelumnya itu apakah dipahami? Insya Allah Dipahami ya. Oke, baik. Mungkin saya akan bertanya gitu terlebih dahulu. Kira-kira kalimat atau perkataan apa aja sih gitu yang selalu muncul atau sering kamu katakan pada diri kamu selama ketika menghadapi masalah ini gitu, atau ketika kamu merasa takut, situasinya ketika kamu merasa takut kalau mengendarai motor atau belajar motor lagi gitu, atau takut takut karena kamu takut jatuh lagi, takut celaka lagi gitu, apa sih kalimatnya kalau boleh tahu? Saya izin mencatat gitu ya. Biasanya sih saya suka ngomong ke diri sendiri kalau saya tuh gagal, saya tuh gak mampu gitu. Oke, kamu selalu mengatakan kepada diri sendiri itu kamu gagal dan kamu tidak gak mampu gitu. Oke, kamu kenapa gitu merasa gagal atau selalu mengatakan pada diri kamu gagal dan tidak mampu gitu pada diri kamu? Karena saya gagal gitu dalam belajar motor dan nggak mampu. Kamu merasa gagal karena dalam belajar motor, apakah karena kejadian jatuh itu kamu merasa gagal gitu? Iya, karena kejadian motor itu saya merasa gagal. Oke, berarti kamu selalu mengatakan diri kamu gagal dan tidak mampu atau nggak mampu karena kamu merasa karena kejadian kamu jatuh dari motor dan
ya kejadian dulu itu teh membuat kamu merasa demikian, merasa gagal itu. Oke, jadi gagal dalam belajar motor itu gitu dan gak mampu itu. Oke, berarti kalimat itu yang sering kamu katakan. Baik, sekarang saya ingin kamu apa ya, merekam gitu atau mengucapkan kalimat tadi, kamu ucapkan secara berulang-ulang sambil direkam ini ya, nanti saya pegang lah gitu rekamannya. Kalimat tadi itu saya gagal dan saya tidak mampu, secara berulang-ulang sampai kamu ngerasa udah kelelahan mengatakannya. Boleh? Masih ingat kalimatnya apa? Saya gagal, saya tidak mampu. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Tapi kalau kamu merasa udah cukup, nanti berhenti aja gitu. 1, 2, 3, boleh, silakan. Saya gagal, saya tidak mampu. 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 Cukup. Oke, kamu sudah tadi merekam suara kamu dan kamu sudah mengatakan berulang kali bahwa kamu saya gagal dan saya tidak mampu gitu ya. Baik, selanjutnya saya ingin kamu mendengarkan, tapi sebelumnya saya ingin tanya, tadi kamu kelelahan nggak ketika mengucapkan kalimat tadi? Ya, Iya, lelah. Tapi selama ini kamu mengatakan hal tersebut gitu pada diri kamu, ketika kamu capek gitu ya, berarti capek. Boleh mungkin saat ini saya ingin kamu mendengarkan rekaman tadi gitu ya. saya gagal, saya tidak mampu. 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 Oke. Berarti tadi kamu udah mengatakan ya, kalimat bahwa saya gagal dan saya tidak mampu secara berulang-ulang kali, dan kamu sudah rekam dan kamu sudah mendengarkan bahwa sebelumnya tadi saya menghitung juga gitu bahwasanya kamu mengatakan kalimat tersebut itu 20 kali, 20 kali. Dimana tadi saya tanya dengan mengatakan tadi gitu, dengan kamu mengatakan kalimat saya gagal dan saya tidak mampu secara berulang-ulang itu membuat kamu capek, merasa capek. Oke, saya mau tanya, gimana perasaan kamu gitu setelah kamu mengatakan kalimat saya gagal dan tidak mampu secara berulang-ulang, dan tadi setelah mendengarkan suara kamu gitu, rekaman tadi, gimana perasaan kamu saat ini? Ya, saya sedih. Kamu Soalnya sedih. merasa sedih? Ya, Oke. Selain merasa sedih, mungkin sedih. sedih aja. Sedih. Ya. Oke, berarti setelah mendengarkan kalimat tadi dan sudah berulang-ulang atau mengatakan kalimat tadi, kamu jadi merasa sedih gitu. Oke. Menurut kamu kalimat tadi atau kalimat saya gagal dan saya tidak mampu yang sering kamu katakan pada diri kamu itu, apakah akan berpengaruh gitu pada diri kamu? Ya, pastinya berpengaruh ya teh. Oke, pengaruhnya gimana? Ketika kamu selalu mengatakan bahwa saya gagal dan saya tidak mampu, tidak mampu itu pengaruh pada diri kamu gimana? Kalau kamu mengatakan kalimat tadi.
ya saya jadi meyakini gitu bahwa saya gagal dan saya tidak mampu buat melakukan hal itu gitu. Jadi kamu dengan mengatakan kalimat itu, kamu jadi yakin bahwa saya kamu tuh emang nggak mampu dan gagal gitu dalam tadi belajar motor itu, bisa motor itu. Oke. Berarti berpengaruh negatif ya pada diri kamu, karena kamu meyakini bahwa misalnya ya kamu itu gagal dan kamu itu tidak mampu. Selain itu apalagi pengaruh pada diri kamu gitu kalau kamu mengatakan ya ketika kamu selalu mengatakan bahwa saya gagal dan saya tidak mampu, apalagi kira-kira pengaruh? Mungkin saya jadi ngerasa sedih gitu teh, karena keinget lagi. Oke. Gitu. Kamu merasa sedih gitu ya, karena kamu ya teringat lagi kejadian dulu itu, jatuh itu. Oke. Jadi ya berpengaruh negatif lah. Nah, kira-kira menurut kamu gitu, kalimat bahwa saya gagal dan saya tidak mampu itu negatif atau positif menurut kamu? Negatif teh. Negatif. Oke. Nah, apakah kedepannya kamu akan terus-menerus mengatakan kalimat itu pada diri kamu? Kayaknya sih enggak teh. Enggak, berarti enggak akan mengatakan kalimat itu lagi gitu. Oke, baik tadi. Jadi kalimat saya gagal dan saya tidak mampu itu menurut kamu itu merupakan kalimat negatif gitu. Tapi kalimat itu yang selalu kamu katakan gitu pada diri kamu, dan kamu kedepannya nggak mau lagi mengatakan kalimat itu gitu. Dimana karena kalimat itu teh kamu jadi berpengaruh negatif gitu pada diri kamu, bahwasanya jadi kamu merasa sedih, lalu ya kamu jadi keinget lagi gitu, dan kamu ngerasa meyakini bahwa kamu teh benar itu kalau kamu teh gagal dan gak mampu gitu ya untuk tadi teh belajar motor lagi gitu. Nah, kira-kira agar kamu tidak berpikir atau mengatakan kalimat saya gagal dan saya tidak mampu lagi gitu pada diri kamu, dan agar kamu tidak ngerasa sedih lagi gitu, dan agar kamu tidak meyakini kalau kamu nggak mampu atau gagal gitu ya dalam belajar naik motor itu, kira-kira kalimat apa yang perlu kamu ubah gitu agar kamu tuh tidak merasa sedih lagi atau tidak mengatakan lagi kalimat saya gagal dan saya tidak mampu lagi pada diri kamu? Yang kira-kira ya kalimat apa gitu kan kamu meyakini kalau kamu tuh gagal gitu dan tidak mampu atau nggak mampu gitu kalau belajar naik motor gitu saat ini gitu. Nah, kira-kira kalimatnya bagaimana yang perlu kamu ubah? Mungkin dari saya gagal dan saya tidak mampu menjadi saya berharga dan saya mampu melakukannya. Oke. Jadi kalimat yang baru itu saya berharga dan mampu melakukannya. Tapi kalimat yang diubah itu yang tadi yang kamu mengatakan pada diri kamu, saya gagal dan tidak mampu atau saya tidak mampu, jadi saya berharga dan mampu melakukannya, dan saya mampu melakukannya gitu. Oke, kira-kira dengan kalimat itu apakah ada perbedaan berarti ya, ada perbedaan gitu. Nah, saya ingin kamu untuk merekam kembali tadi seperti kalimat yang awal. Sekarang saya minta kamu untuk merekam kembali, mengucapkan kembali kalimat bahwa saya berharga dan saya mampu melakukannya ya, secara berulang-ulang kali gitu. Boleh mungkin dimulai. Saya berharga dan saya mampu melakukannya. Saya berharga dan mampu melakukannya. Saya berharga dan saya 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 mampu melakukannya. Ya, sudah teh. Baik, tadi kamu udah mengatakan secara berulang-ulang kalimat bahwa saya berharga dan mampu melakukannya.
selanjutnya saya ingin kamu mendengarkan kembali gitu kalimat yang sudah kamu ucapkan tadi. Saya berulang-ulang. Saya berharga dan saya mampu melakukannya. Saya berharga dan mampu melakukannya. Saya berharga dan saya 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 mampu melakukannya. Ya. Oke. Baik. Berarti tadi kamu udah mengatakan saya berulang kali kalimat saya berharga dan mampu melakukannya, dan kamu juga sudah mendengarkan rekaman tersebut. Nah, kira-kira menurut kamu kalimat tadi positif atau negatif? Bagi diri kamu positif. Apakah kalimat saya berharga dan saya saya mampu melakukannya itu berpengaruh gitu pada diri kamu? Pengaruh gimana pengaruhnya? Kalau kamu mengatakan pada diri kamu saya berharga dan mampu melakukannya, pengaruhnya gimana? Bakal gimana gitu pada diri kamu? Ya mungkin saya jadi nggak sedih lagi gitu, nggak ngerasa gagal lagi, dan saya yakin gitu saya juga mampu buat ngelakuin itu gitu, buat belajar motor lagi. Oke. Kalimat saya berharga dan saya mampu melakukannya itu menurut kamu itu akan berpengaruh pada diri kamu, dimana kamu tadi bilang tidak akan merasa sedih lagi gitu ya pengaruhnya, lalu kamu juga jadi mampu gitu untuk melakukan atau berlatih motor lagi gitu ya, jadi tidak berpikir bahwa jadi tidak merasa gagal lagi lah gitu. Betul? Oke, berarti kamu mampu melakukannya. Nah, lalu bagaimana sih perbedaan yang kamu rasakan gitu setelah mendengarkan kalimat yang pertama? Kita sebut aja kalimat yang pertama itu yang kamu anggap negatif itu self-talk negatif, dan yang self-talk tadi yaitu self-talk positif. Kira-kira perbedaan setelah mendengarkan atau mengatakan kalimat self-talk negatif itu kalimat saya gagal dan saya tidak mampu, dan kalimat self-talk positif yang saya saya berharga dan saya mampu melakukannya, kira-kira bagaimana perasaannya, perbedaan perasaannya gitu? Mungkin perubahannya saya jadi nggak sedih lagi gitu, dan saya lebih yakin gitu bahwa saya mampu. Oke. Kalau perbedaan perasaannya setelah mendengarkan kalimat dua itu, kalau mendengarkan kalimat negatif tadi, mengatakan kalimat negatif tadi, bagaimana perasaannya, dan ketika yang positif gimana gitu perasaannya? Kalau kalimat negatif jadi sedih gitu. Kayak kamu merasa sedih. Kalau dengerin kalimat positif yang tadi itu jadi senang. Rasa senang gitu. Jadi ada perbedaan perasaan gitu. Ketika kamu mengatakan kalimat yang negatif atau self-talk negatif itu, kamu merasa sedih gitu ya. Dan ketika mengatakan mendengarkan kalimat yang atau self-talk positif itu, kamu merasa senang. Selain itu perasaan lain ada? Mungkin nggak ada deh. Udah gitu aja. Oke, berarti hanya senang dan sedih aja gitu ya perbedaannya. Nah, kira-kira menurut kamu di antara dua self-talk itu, self-talk negatif dan self-talk positif, kedepannya yang perlu kamu katakan kepada diri kamu itu kalimat yang mana? Positif atau yang negatif? Pastinya yang positif ya teh. Yang positif? Ya. Oke, yang positif itu berarti kamu kedepannya harus mengatakan apa? Saya berharga dan saya mampu melakukannya. Oke, berarti kedepannya kamu akan mengatakan kalimat tersebut gitu ya, dimana ketika kamu mengatakan kalimat tersebut kamu akan merasa senang dan kamu akan berpengaruh pada diri kamu, dimana kamu akan lebih yakin kalau kamu tuh bisa belajar naik motor lagi gitu, jadi tidak merasa gagal lagi gitu ya. Betul? Ya, betul deh. Oke, berarti ada pengaruh positif. Jadi maknanya bagi kamu bagaimana? Makna ya tadi setelah mematakan ya kalimat atau self-talk positif dan negatif itu. Mungkin maknanya saya jadi tahu gitu bahwa perkataan itu berpengaruh pada pikiran dan tindakan,
Kalau kita apa suka mengatakan hal negatif itu tindakan juga menjadi negatif. Nah, dan kalau positif tindakan juga jadi positif. Oke, kamu berarti menyadari itu kalau kalau kamu terus-menerus mengatakan perkataan negatif pada diri kamu, nanti tindakan dan pikiran kamu juga akan negatif juga. Tapi kalau sebaliknya gitu, kalau kamu mengatakan pada diri kamu kalimat yang positif, berarti kamu akan berpikir dan bertindak lebih positif juga gitu. Ya teh. Ya, berarti itu makna bagi diri kamu gitu. Baik, saya ingin menanyakan kembali gitu ya, skala gitu, terkait skala. Tadi kan di awal kamu mengatakan skalanya sekarang sudah berada di skala 7. Nah, kira-kira tadi setelah kamu mendengarkan dan mengatakan secara berulang-ulang kalimat yang sering kamu katakan pada diri kamu gitu ya selama ini ketika menghadapi masalah ini ya, lalu tadi kamu udah mengubah kalimatnya juga menjadi lebih positif, itu kira-kira kondisi atau keadaan kamu saat ini jika diskalakan kembali dari skala 0 sampai 10 gitu, saat ini kamu berada di skala berapa skalanya? Apakah mengalami peningkatan atau kenaikan gitu dari skala 7 tadi, atau mengalami penurunan? Menurut saya sih mengalami peningkatan ya teh. Jadi ke skala berapa? Mungkin jadi 8. Naik satu skala berarti? Iya. Skala 8? Iya. Oke. Kira-kira di skala 8 itu gimana? Mungkin di skala 8 karena saya sekarang tahu gitu apa kata-kata positif yang harus saya katakan ke depannya gitu, supaya saya lebih berani dan bisa mulai untuk belajar motor lagi. Ya, di skala 8 itu kamu udah merasa kalau sudah tahu gitu kalimat apa yang perlu kamu katakan gitu pada diri kamu ke depannya, agar kamu tuh bisa lebih berani atau lebih siap lagi untuk belajar motor gitu. Ya. Di skala 8 itu kamu sudah merasa demikian gitu? Ya teh. Oke, baik. Kalau begitu saya akan menyimpulkan terlebih dahulu gitu, bahwasanya tadi di awal bagus sekali gitu ya, kamu berarti sudah ada progres yang terjadi pada diri kamu, ada perkembangan gitu setelah sesi 1, dimana kamu sudah seminggu kemarin sudah mulai berpikir positif gitu, membiasakan diri untuk berpikir positif, dan ya, ada berpengaruh, akhirnya kamu muncul kemauan untuk mulai belajar motor lagi. Tadi saya juga sudah mengajarkan ke kamu gitu untuk membedakan self-talk gitu, self-talk negatif dan self-talk positif gitu. Kamu mampu mengikutinya dengan baik gitu. Nah, kedepannya saya minta ya kamu untuk menerapkan self-talk itu gitu, self-talk positif tadi yang sudah kamu ubah, bahwasanya kalimat yang sering kamu ubah atau katakan, maksudnya katakan pada diri kamu itu kalimat yang yang negatif gitu ya selama ini, dan kamu bilang kamu itu perlu mengubahnya ke kalimat yang positif kan gitu. Nah, bahwasanya tadi kamu mampu itu mengungkapkannya dengan baik gitu. Terus ya tadi juga ditanya skala, tidak ada peningkatan yang sangat bagus gitu, bahwasanya ya kamu merasa bahwa ya selama ini ya perkataan yang kamu katakan itu ya akan berpengaruh gitu ya pada perilaku dan tindakan kamu gitu, maknanya juga bagi kamu itu terus bermakna gitu, berpengaruh gitu. Kalau kamu mengatakan kalimat negatif ya kamu juga akan bertindak negatif juga gitu, atau berpikir negatif juga, sama halnya kalau kamu mengatakan hal positif. Dan kamu bilang tadi ya setelah kamu mendengarkan lalu ya mengungkapkan secara berulang-ulang kalimat negatif dan positif itu ternyata ada perbedaan perasaan gitu ya, dan kamu bilang kalimat positif lah yang akan kamu terapkan gitu ke depannya, atau yang akan kamu katakan pada diri kamu gitu. Tuh. Oke. Nah, karena kalimat dengan kalimat atau mengatakan kalimat positif itu akan berpengaruh pada diri kamu, yang mendorong kamu akan lebih siap untuk belajar naik motor lagi. Nah, terkait penugasan gitu, selanjutnya terkait penugasan saya minta kamu untuk nanti menuliskan gitu di kertas apa saja hal-hal yang membuat kamu senang dan membuat kamu sedih gitu. Nanti yang kertas itu kamu tempel gitu di kamar kamu lah gitu, biar kamu ingat gitu. Terus saya minta kamu untuk menerapkan self-talk tadi gitu ke depannya gitu, ketika kamu malah mengatakan atau ketika kamu ya mengatakan kalimat saya gagal dan saya tidak mampu gitu, kamu harus ubah ke kalimat yang lebih positif lagi gitu. Nah, pengubahan kalimat itu bisa kamu lakukan tidak hanya ketika menghadapi masalah ini aja, tapi ketika kamu menghadapi masalah lain atau di situasi lain juga gitu yang membuat kamu gak nyaman.
Dapat dipahami? Bisa teh. Oke, kalau gitu alhamdulillah ya kita sudah berada di akhir sesi. Untuk sesi ini mungkin dicukupkan sekian gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak gitu kepada kamu karena kamu sudah mengikuti dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf ya, semoga nanti kamu ada perubahan gitu di sesi 3 nanti. Saya ingin kamu melaporkan gitu perubahan apa saja yang terjadi gitu pada diri kamu, dan penugasannya bagaimana. Saya ingin mengevaluasi gitu penugasan di sesi 2 tadi. Tadi ingat ya, penugasannya kamu menuliskan hal apa yang kamu rasakan dan rasakan sedih atau apa yang membuat kamu sedih dan membuat kamu senang, dan penerapan self talk tadi gitu ya. Baik, mungkin sekian ya. Semoga sehat terus ya ke depannya dan semangat terus gitu. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.